Assalamualaikum anak-anak. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai struktur dari teks biografi. Jadi kan kemarin sudah Ibu berikan video ya, maupun tugas yang pertama tentang teks biografi B.J. Habibie. Nah, hari ini Ibu akan membahas mengenai identifikasi struktur teks biografi. Oke. Nah, teks biografi itu kan termasuk ke dalam jenis dari teks narasi. Nah, oleh karena itu, teks biografi juga sama dengan teks cerita ulang lainnya seperti cerpen dan hikayat. Jadi ada persamaan dalam bentuk strukturnya. Yang pertama adalah orientasi atau setting. Nah, orientasi atau setting berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan selanjutnya untuk membantu pendengar atau pembaca. Informasi yang dimaksud berkenaan dengan ihwal siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Yang kedua, kita masuk kepada kejadian penting atau important event. Ya, nah ini berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Dalam bagian ini mungkin pula disertakan komentar-komentar pencerita pada beberapa bagiannya. Lalu yang terakhir ada yang namanya reorientasi. Oke, reorientasi itu biasanya berisi komentar evaluatif atau kesimpulan ya mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Nah, bagian ini sifatnya opsional. Apa itu opsional? Jadi bisa ada, bisa tidak, tergantung dari teks biografi tersebut. Oke, dengan kata lain, orientasi ini adalah pengenalan tokoh di mana biasanya di dalamnya diceritakan mengenai nama tokoh, latar, dan peristiwa yang terpenting itu apa. Yang kedua, kejadian penting. Nah, kejadian penting ini berupa kayak urutan waktu yang dialami tokoh atau kejadian-kejadian utama atau isinya ya. Oke, yang ketiga reorientasi, isinya biasanya kesimpulan dari cerita yang diceritakan sebelumnya. Oke, nah pada bagian berikut kamu akan perhatikan contoh analisis struktur dari teks biografi B.J. Habibie di atas. Jadi kan kemarin sudah Ibu berikan tugas untuk membaca biografi oleh B.J. Habibie ya. Oke, di sini kutipan teks yang pertama adalah yang B.J. Habibie yang diperkenalkan salah seorang tokoh panutan dan menjadi kebanggaan sampai dia dikaruniai anak ya dan menikah dengan Ainun Habibie. Nah, ini di sini bagian termasuknya apa? Orientasi. Kenapa? Karena di dalam teks ini diceritakan bagaimana dan siapa Habibie itu. Ya, jadi pengenalan tokoh, masuknya ke orientasi. Berikutnya, ini ada urutan kejadian di paragraf berikutnya yang Habibie menjadi anak yatim, terus ibunya membanting tulang, lalu pernah menjadi menteri. Lalu di sini juga ada tentang bagaimana Habibie berkecimpung di dalam dunia politik ya dan memisahkan diri dari Indonesia Timur. Berikutnya tentang masa jabatan serta apa yang dilakukan saat menjadi presiden dan wakil presiden. Nah, ini kan merupakan perjalanan yang penting dalam kehidupan seorang B.J. Habibie sehingga masuk ke dalam bagian struktur peristiwa-peristiwa penting. Untungnya dalam teks ini ada contoh reorientasi ya. Nah, di sini reorientasinya berbunyi tentang endingnya bahwa dari cerita tersebut si Ainun meninggal dunia dan kemudian dibukukan dan difilmkan. Nah, ini merupakan kesimpulannya. Oke, atau reorientasi. Berikutnya di halaman 217 di sini kamu bisa melihat ada seorang tokoh yang bernama George Sa si jenius dari Papua. Oke, kalian bisa membacanya di rumah masing-masing mengenai Josa si jenius dari Papua. Silahkan tugasnya ya, silahkan kalian buat mengenai struktur teks dari teks Jorsa si jenius dari Papua. Nah, itu caranya gimana, Bu? Nah, caranya ini kalian gak usah ditulis semuanya, tapi kalian tinggal menuliskan ringkasannya. Misalkan bagian orientasi yang paragraf keberapa, kalian cukup tulis
misalkan paragraf 10. Nah, paragraf 10 itu isinya mengenai poin-poinnya, poin 1, poin 2, jadi diringkas aja. Jadi nggak usah disalin semuanya karena terlalu banyak. Tinggal ditulis orientasi, titik 2, kalian ringkas apa. Ya, terus pokoknya sebisa-bisanya kalian meringkas aja, tapi saya nggak mau cuma ditulis paragrafnya doang. Tapi harus tetap isinya apa, tapi kalian ringkas gitu ya. Jadi silahkan dikerjakan. Pertama baca dulu halaman 217 sampai halaman 220. Setelah itu baru kalian bisa menentukan mana yang bagian orientasi, peristiwa penting, sampai ke reorientasi. Dikerjakannya di buku tugas ya, berarti dengan menggunakan tulisan tangan. Oke, baik dengan tulisan tangan. Jadi baik yang tatap muka maupun tidak tatap muka dikerjakan karena ini tugas akan dimasukkan ke buku nilai. Kenapa yang tatap muka tetap Ibu berikan tugas ya? Ini harus dikerjakan. Pertama, boleh dong seorang guru ngasih PR ke murid ya gitu. Yang kedua, untuk melengkapi nilai-nilai yang masih kosong. Yang ketiga, untuk melatih kalian dalam mengerjakan teks biografi. Dan yang keempat, Ibu selalu memberikan deadline waktu yang lama gitu. Ibu selalu memberikan deadline waktu yang lama. Oke, demikian informasi dan materi hari ini. Silakan dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa absen di Google Classroom maupun di YouTube ya. Oke.